Pengertian seks bebas. Menurut Desmita, pada tahun 2012, pengertian perilaku seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepas dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual yang dinilai tidak sesuai dengan norma. Bentuk perilaku seksual. Perilaku seksual adalah suatu bentuk aktivitas fisik antara laki-laki dan perempuan atau lawan jenis yang dilakukan karena adanya dorongan-dorongan seksual yang mengekspresikan perasaan atau emosi dan kesenangan seksual melalui berikut berbagai perilaku. Ada 4 jenis perilaku seksual, yaitu satu, perasaan tertarik atau yaitu minat dan keinginan remaja untuk melakukan perilaku seksual berupa perasaan suka, perasaan sayang, dan perasaan cinta. 2. Berkencan, yaitu beraktivitas remaja ketika berpacaran berupa berkunjung ke rumah pacar, saling mengunjungi, dan berduaan. Bercumbu, yaitu aktivitas seksualitas di saat pacaran yang dilakukan remaja tanpa berpegangan pacaran. Mencium pipi, mencium bibir, memegang buah dada, memegang alat kelamin di atas baju, dan memegang alat kelamin di balik baju. 4. Bersenggama, yaitu kesedihan remaja untuk melakukan hubungan seksual dengan pacarnya atau lawan jenis. Menurut Maslan 2004, bentuk tingkah laku seks bermacam-macam melalui dari perasaan tertarik, pacaran, kissing, kemudian sampai intercourse. Selanjutnya di sini saya akan membahas beberapa faktor penyebab pergaulan seks bebas, yaitu diantaranya rendahnya pendidikan dan kesadaran diri. Faktor pendidikan, baik ilmu dan akhlak, sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Seseorang yang kurang mendapat pendidikan kaitannya dengan dampak jangka panjang dari kegiatan pergaulan bebas membuat orang tersebut tidak memiliki kesadaran dan semakin memuaskan diri sehingga semakin tenggelam dalam jerat pergaulan bebas. Selanjutnya, kurang memegang pedoman nilai keagamaan. Faktor ini juga memegang peran dalam pembangunan iman seseorang. Semua agama pasti akan selalu mengajarkan hal-hal baik yang mempengaruhi seseorang menjauhi perbuatan negatif. Jika seseorang jarang mendapat masukan ilmu agama, beribadah, dan pendalaman iman, orang tersebut akan mudah terseret arus pergaulan bebas. Selanjutnya, faktor lingkungan sekitar. Faktor ini memiliki andil besar dalam pembangunan kepribadian seseorang, apalagi lingkungan yang sudah menjadi tempat tinggal sejak lama, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Bila lingkungan tersebut berisikan konflik sosial, kegiatan negatif yang menjadi rutinitas, akan semakin mempengaruhi orang tersebut untuk terlibat dan menganggapnya justru sebagai hal biasa yang sudah menjadi pengalamannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu keadaan ekonomi dan sosial yang rendah. Rendahnya keadaan ekonomi seseorang memang membuat orang berusaha mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Terkadang orang rela melakukan apa saja demi mencukupi kebutuhan, sehingga tak jarang orang terjun dalam kegiatan ini karena desakan keadaan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengaruh dunia internet dan media sosial. Faktor ini adalah faktor yang sudah melekat di masa sekarang. Begitu luasnya informasi yang tersedia membuat orang leluasa dan terkadang tidak mampu menyaring manakah hal yang positif dan negatif, sehingga menerima apa saja mentah-mentah tanpa melihat dampak jangka yang panjang. Dampak seks bebas. Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang beresiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks, baik melalui vaginal, oral, ataupun anal.
Berikut ini beberapa jenis IMS yang dapat menyerang pelaku seks bebas. Sifilis atau penyakit raja singa yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Hepatitis B yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. HIPS terjadi karena infeksi virus HIPS yang merusak sistem kekebalan tubuh. Selain beberapa contoh tersebut, melakukan seks bebas dapat berdampak pada kondisi psikologis manusia, meliputi munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan berbagai macam penyakit seksual, depresi, mempengaruhi perkembangan karakter, dan terjadinya kehamilan di usia dini. Pergaulan bebas diantaranya yaitu 1. Memperkuat pendidikan agama. Anak yang memiliki pendidikan serta moral yang kuat dan kokoh tidak akan dengan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena sejak kecil telah tertanam dalam dirinya mengenai pengertian mana yang benar dan mana yang salah, sehingga biasanya mereka akan langsung menghindari pergaulan bebas karena merupakan hal yang tidak benar. 2. Pembentukan karakter. Pembentukan karakter sangat diperlukan sejak kecil agar ia menjadi pribadi yang lebih kuat dan berpendirian kokoh, sehingga walaupun ia memiliki kesempatan untuk hidup bebas, ia tetap bisa mengendalikan dirinya. 3. Memilih teman. Pemilihan teman yang kurang sesuai akan mempermudah seseorang terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Karena itulah pentingnya untuk kita memilih teman dan mengenali yang sekiranya dapat memberikan dampak positif. 4. Mempererat hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap anaknya. Jika anak dekat dengan orang tua, maka secara langsung mereka akan terbuka, sehingga mereka akan langsung dapat bertanya mengenai berbagai macam persoalan, bahkan yang dianggap sensitif dan tabu, seperti contohnya seks. 5. Memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Keingintahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapat penyaluran yang benar, sehingga mereka akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas sepatutnya didapat pada anak sejak dini. Tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Dengan demikian, mereka juga dapat mengetahui dampak dan bahaya dari pergaulan bebas. 6. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Setelah keluarga, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan. Jika anak berada pada lingkungan yang positif, maka mereka akan mencontoh hal yang positif tersebut. Dan sebaliknya, apabila anak berada pada lingkungan yang tidak kondusif, maka pengaruh dari lingkungan tersebut bisa membuatnya menjadi berperilaku menyimpang dari norma sosial yang ada. 7. Mengisi waktu luang. Salah satu faktor yang memberi kesempatan pada remaja untuk tergiur dengan kehidupan bebas adalah tersedianya banyak waktu luang. Apabila waktu luang tersebut diisi dengan kegiatan positif dan berguna, maka tidak akan ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang menyimpang. Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan mengisi waktu luang adalah belajar, membantu orang tua, bermain bersama adik, dan hal-hal lainnya yang bersifat positif. 8. Memperluas pengetahuan. Ada kutipan yang menyatakan bahwa knowledge is power. Artinya, pengetahuan adalah kekuatan yang akan membuka cakupan wawasan yang luas. Seseorang akan mudah menentukan pilihan hidupnya karena ia sudah mengetahui banyak tentang berbagai sisi dan dampak dari pilihan-pilihan yang dia buat.
Sebaliknya, apabila seseorang hanya memiliki sedikit pilihan, ia tidak akan tahu bahwa ada banyak pilihan yang lebih baik untuk kehidupannya. Misalnya, jika ia tidak mempunyai pilihan lain selain gaya hidup bebas, maka ia tidak akan dapat melakukan cara menghindari pergaulan bebas. 9. Memperbaiki komunikasi dengan keluarga. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak juga dapat menyebabkan anak memilih jalan menyimpang seperti pergaulan bebas. Hal ini terjadi karena anak tidak mendapatkan bimbingan yang dibutuhkannya dari orang tua. Diperlukan sikap yang lebih luas dari orang tua untuk dapat memahami jalan pikiran anak agar dapat berkomunikasi dengan lancar dan tercipta saling pengertian. 10. Taat kepada hukum. Pergaulan bebas tidak hanya melanggar norma sosial saja, tetapi norma hukum juga, sebab identik dengan seks bebas, obat-obatan, dan minuman alkohol. Semua hal tersebut berpotensi membuat seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 11. Menerima diri sendiri. Membatasi pergaulan. Pergaulan bebas bukanlah cara hidup yang baik karena banyaknya kerugian yang akan ditimbulkan pada seseorang jika menjalaninya. 13. Menetapkan tujuan hidup. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup dalam hidupnya akan sangat mudah tersesat, termasuk terjerumus pada pergaulan bebas. Maka sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui apa yang akan dituju pada hidupnya, agar dapat memfokuskan diri kepada hal yang diperlukan untuk mencapai dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang buruk. 14. Menjaga tingkah laku. Berpacaran merupakan bagian dari kehidupan yang dijalani oleh para remaja, karena pada usia ini mereka sudah mulai mengembangkan ketertarikan pada lawan jenis. Perlunya menjaga tingkah laku selama berpacaran agar tetap berlaku sewajarnya pada norma sosial dan tidak menyalahi ajaran.